Halo Libra, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang yang kamu lakukan ini akan merubah hidup kamu. Seperti apakah itu? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat buat Libra, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Libra, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Libra semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Kita akan shuffle kartunya buat Libra. Sumpah deh yang kamu lakukan ini akan merubah semuanya ya. Dan apakah itu? Dan ini energi banyak orang. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke? Di sini ada Four of Wands. Jika kamu memfokuskan seseorang, secara otomatis energi orang itu akan kebaca di sini dan itu juga bisa vice versa. Ada Four of Wands, ada tahu apa ya? Aries ya. Ini elemen api, Aries, Leo, Sagi. Kita akan susun dulu ya. Ada kartu The Fool, ada kartu Aries, Leo, Sagi, ada Taurus, Virgo, Capri, ada Gemini, Libra, Aquarius. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Libra, tidak harus sudah zodiak orang yang kamu fokuskan. Di sini juga ini adalah cerita kamu. Oke, baik. Four of Wands, ada Six of Swords ya, ada The World. Nah, jadi kartu ini menceritakan kalau kamu pada akhirnya ya mungkin saat ini ada yang kamu sudah menikah, kamu sudah bahagia, sangat bahagia sekali. Nah, tapi mungkin di dalam pernikahan kamu atau di dalam hubungan percintaannya kamu, itu selalu ada gelombang naik turunnya gitu ya. Ada masalah yang selalu muncul ya. Atau bisa saja karma yang mungkin kamu dapatkan. Tapi yakinlah ya, semua itu akan membuat kamu merasa hidup kamu itu penuh dengan warna ya. Jadi Libra di sini, kamu perlu melakukan banyak hal di sini untuk bisa mempertahankan kebahagiaannya kamu. Karena jika tidak dipertahankan, kalau kamu benar-benar fokus kepada masalah ini, maka kehidupan kamu akan hancur. Rumah tangga kamu akan hancur, hubungan percintaan kamu akan hancur, bahkan kamu akan dijauhi begitu ya, atau mungkin dia orang yang berpasangan dengan kamu itu yang mungkin akan dijauhi ya, tergantung masalahnya itu dari siapanya gitu ya. Kami berusaha untuk jadi lebih baik ya, supaya cinta yang kita dapatkan itu adalah cinta yang benar untuk kita, cinta yang tulus untuk kita dari seseorang. Oke? Nah, inilah dia. Karena aku juga melihat ya, tapi bisa saja kalau kita sudah memperjuangkan misalnya hubungan kita memang ada masalah ya, itu tidak dipungkiri pasti selalu ada masalah dalam hubungan kita. Kamu sudah berusaha untuk memperbaiki tapi mungkin tidak ada. Kamu bahkan juga sudah menemukan petunjuk ya, tapi juga tidak bisa menyelesaikan masalah yang kamu hadapi. Ya arti kata Tuhan menginginkan kamu bukan dengan dia gitu loh, menemukan yang terbaik lagi selain dia gitu. Arti kata mungkin dia bukan yang terbaik buat kamu lah ya, seperti itu. Jadi kamu benar-benar harus, terkadang kita berpikir secara logika. Jangan menggunakan perasaan, jangan karena aku cinta dia, aku sayang dia gitu ya. Aku nggak apa-apa deh disakiti gitu. Aku nggak apa-apa ditampar sekalipun, ditendang sekalipun. Ya aku cinta gitu loh. Terkadang cinta itu membuat mata kita buta, membuat hati kita buta juga. Jadi makanya diharuskan berpikir secara logis ya, logika. Apa yang benar-benar terjadi pada kamu itu tidak bisa dipertahankan dan itu membuat kamu sakit, ya lepaskanlah. Oke, karena di sini ada kejenuhan dalam diri kamu. Kamu seolah-olah tidak bersemangat dalam menjalankan hidup. Kamu seolah-olah merasa kerasa mati rasa gitu loh.
Ya karena apa ya, hari-hari kamu itu penuh dengan tangis, tawanya sedikit gitu ya. Air mata keluar terus, mengalir terus, karena apa? Karena sering disakiti, ya, dikecewakan, bahkan mungkin dia suka mengeluarkan kata-kata jorok, kata-kata kotor, kata-kata yang mungkin yang menyudutkan kamu ya, bahkan ada yang membuli kamu. Nah, di situ akhirnya kamu benar-benar bisa membuat diri kamu itu tidak seperti itu lagi gitu. Caranya bagaimana yang kamu lakukan adalah memperbaiki semuanya, mungkin membatasi diri dengan orang-orang itu atau menjauhi mereka ya. Karena dengan begitu bisa saja hidup kamu akan normal kembali, akan berpositif thinking kembali ya. Bahkan mungkin orang-orang dulunya yang sudah menjauhi kamu, yang tidak menghargai kamu, anggap rendah kamu itu akan berbalik gitu loh. Pikirannya akan berbalik, hatinya akan berbalik ya. Jadi itu nantinya ada hikmah yang akan kamu dapatkan. Jadi di sekarang ini kamu jangan jenuh lagi, kamu jangan fokus kepada kesedihan kamu. Sekarang kamu fokus kepada bagaimana cara memperbaiki diri kamu, menunjukkan kepada mereka kalau kamu itu adalah orang yang hebat, gitu. Orang yang layak, ya, begitu ya. Ini dia. Oke, kita akan coba lihat lagi. Ada Queen of Swords. Nah, bahkan di sini ya, kalau ini tentang kamu, kamu akan mulai berpikir jauh ke depan. Tapi kalau ini tentang seseorang ya, kalau misalnya ada seseorang yang mungkin yang lagi menjalin hubungan dengan kamu di mana ada konflik ya, tapi seseorang ini akan bisa memperbaikinya. Karena apa? Karena aku punya masa depan bersama kamu gitu loh. Ini tentang dia ya. Seseorang yang mungkin berada di dalam hubungan hubungan cinta dengan kamu, di mana mungkin tadi aku katakan mungkin ada masalah dalam hubungan kamu, tapi kamu bisa memperbaikinya ya. Karena apa? Ya mungkin kamu ataupun dia berpikir kita punya masa depan. Jadi ngapain juga kita berlama-lama dalam konflik ini gitu. Berlama-lama dalam kesedihan ini ya. Ada seperti itu. Kita harus juga peka terhadap apa yang mereka rasakan terhadap kita ataupun utarakan kepada kita. Apalagi mungkin tentang yang menyangkut orang luar, luar negeri atau apa ya begitu. Jadi ini aku juga merasakan ya. Mmm, kamu mungkin akan mulai dipikirkan oleh seseorang, ya. Karena orang itu juga mikir, "Aku punya masa depan nih bersama kamu." Oke? Dan di sini ada Queen of Pentacles. Nah, selain kamu juga sudah memperbaiki kehidupan kamu, inilah perubahan yang mungkin akan kamu dapatkan dengan kamu melakukan sesuatu dalam hidup kamu. Karena dengan melakukan itulah akhirnya di sini ada Queen of Pentacles, kamu akan memiliki apa yang benar-benar menjadi impian kamu. Salah satunya mungkin tentang cuan, naik jabatan, punya bisnis, punya usaha sendiri. Nah, kamu akan mendapatkannya. Oke? Dan kamu terlihat orang yang mungkin tidak sombong atau tidak angkuh setelah mendapatkan itu semua. Bahkan mungkin kamu mau untuk membantu siapapun, dia saudara ya yang membutuh bantuan gitu. Kamu selalu pengen membantu karena kamu udah memiliki apa yang menjadi target dalam hidup kamu. Oke. Nah, inilah dia. Jadi di sini aku benar-benar melihat ya, yang kamu lakukan itu mungkin tidak setengah-setengah, kamu memaksimalkannya, sehingga inilah yang terjadi. Mungkin kamu juga mempertahankan hubungan percintaannya kamu, salah satunya mungkin dengan menggunakan materi ya, karena namanya kalau kita hidup itu pasti butuh dong materi, butuh butuh apa dia, dana untuk hidup gitu, butuh kehidupan lah gitu. Jadi kebutuhan itu ya mungkin akhirnya bisa kamu dan dia lengkapi bersama. Karena kamu dengan dia mungkin saling ketergantungan. Adapun mungkin pekerjaan yang lain ya kamu tidak bisa, hanya pengen di sini saja ya. Hati kata itulah takdir yang mungkin akan kamu miliki. Ada connect of one di mana aku juga melihat ada kekuatan dalam diri kamu, tapi kamu orang yang lebih berhati-hati di sini. Kamu akan jadi orang yang sangat hati-hati sekali. Karena apa? Karena di sini ada kartu The Fool. The Fool ini adalah gambaran energi di mana ada fase baru yang akan kamu lewati. Ada kehidupan baru yang akan kamu lewati di sini. Tetapi kamu penuh dengan kehati-hatian sehingga mungkin kamu tidak akan jatuh ke jurang ini. Karena apa yang kamu lakukan ini mungkin punya resiko. Resikonya itu ya efeknya ke kamu juga gitu. Tapi pada akhirnya ya kamu akhirnya bisa memahami. Itu yang terpenting. Oke? Kita akan coba lihat dengan kartu. Nanti juga akan bagi lagi. Ini gelap ya sini. Oke. Kita akan coba lihat. Nanti juga akan bahagia lagi. Apakah yang terbaca?
oneself. Oke, dah. Aneh ya, aku aja belum terlalu kena sama diri sendiri. Kok bisa-bisanya orang lain seolah kenal aku sampai berani ngehina aku? Hehehe. Ya. Jadi, inilah sebenarnya ya, namanya manusia itu terkadang mereka kan nggak pernah merasa puas tuh. Bahkan ada orang-orang yang dipengaruhi oleh energi negatif. Jadi kalau melihat kita aja udah mulai berubah, kita mulai hijrah gitu ya, kita udah mulai introspeksi diri, memperbaiki diri, itu akan jadi bahan olokan, itu akan menjadi bahan-bahan hinaan ya sama mereka. Tapi sekarang tugasnya kamu abaikan itu semua. Nggak perlu kamu memikirkan hal itu, karena jika kamu memikirkan, itu akan berefek kepada karir kamu ya, pekerjaannya kamu dan lain sebagainya. Oke. Nah, lanjut. Aku yakin Tuhan Maha Penolong, jadi tolong sama jagain aku terus ya. Nah, jadi ya kita pasti akan selalu dijaga jika kita selalu ingat kepada Tuhan, melakukan hal-hal yang diperintahkan, ya mungkin menjauhi semua larangannya, maka kita akan selalu dijaga di sini. Oke, itu yang perlu kamu ingat ya. Ataupun kita semua ingat gitu. Adil itu bukan dibagi sama rata. Adil itu membagi sesuai dengan kapasitasnya. Anak SD dan SMA pasti memiliki uang jajan yang berbeda. Karena Tuhan Maha Adil. Tuhan pasti memberikan sesuai kapasitas kita. Jadi kalau kita itu kapasitasnya cuman keinginannya punya mobil, ya punya mobil aja gitu loh. Tapi ini ya, Tuhan itu tahu apa yang kita butuhkan. Dan apa ya, kayak ini. Intinya kamu itu harus selalu bersyukur dengan apa yang kamu dapatkan. Bisa saja dalam hati kamu, aku pengen ini, pengen itu, suatu saat Tuhan akan mengabulkan. Ya mungkin tidak secara instan ya, butuh waktu, tapi setidaknya kamu sabar dalam proses itu semua. Mereka nggak paham apa yang sedang kamu perjuangkan. Nah itu tadi aku katakan, mungkin banyak orang yang mau olok-olok kamu, banyak orang yang anggap remeh kamu ya. Karena mereka nggak tahu apa yang kamu sedang perjuangkan saat itu. Oke, hanya kamu yang tahu. Karena kamu juga tidak ingin cerita sama siapapun. Karena dengan cerita sama siapapun itu kehidupan sosial kamu juga akan terganggu nantinya. Ya. Nah, ini dia. Sering-sering bilang nggak apa-apa sama diri kamu sendiri. Lama kelamaan kamu bakalan nggak apa-apa, beneran, percaya deh. Nah, jadi ini kamu harus sering ya katakan pada diri sendiri, ya eh, nggak apa-apa. Intinya nggak apa-apa deh gitu ya. Aku kuat, aku hebat, maka itu akan terjadi. Karena perkataan adalah doa. Apalagi perkataan itu berasal dari dalam hati yang tulus. Itu juga akan ditujukan ya. Oke. Intinya diri kamu akan bisa menerima semua kenyataan itu. Intinya dengan tetap penerimaan lah kita ya. Jika kita bisa menerima keadaan, maka hidup kita akan lebih positif lagi. Oke. Kita malah sering berurusan mati-matian agar orang-orang bisa menerima kita. Sampai kita lupa buat belajar menerima diri sendiri. Nah sekarang kalau kita ingin perjuangkan orang ya, kalau kita ingin mencintai orang, cintai dulu diri kita sendiri. Bisa nggak kita cinta diri sendiri? Karena jika cinta dengan diri sendirilah itu nantinya akan membuat satu kehidupan kita itu benar-benar harmonis. Oke? Kita akan coba lihat dengan kartu oracle. Seperti apakah yang terbaca? Oke, satu lagi. Ya. Ini ada kindness. You are humanitarian, made of love, and you are able to share that energy with other. Aku melihat kamu akan mengalami banyak hal-hal yang baik ya. Kamu juga akan mendapatkan banyak pilihan terhadap hidup kamu. Kamu tinggal pilih mau hidup seperti apa gitu loh. Karena di sini Tuhan benar-benar akan mengabulkan doa-doa yang sudah kamu panjatkan selama ini ya. Nah, mungkin ada doa kamu di mana akan hadir seseorang ya yang lebih mencintai kamu. Dia hadir untuk berkomitmen sama kamu ya. Semoga aja ini akan terjadi. Oke. Hadir, banyak hadir ya. Seseorang kah atau pekerjaan yang baru yang akan hadir ya. Intinya tetap bersyukur. Loyalty. Your reliability demonstrates your loving sense of devotion and consistency of being.
Jadi aku juga melihat kamu itu harus benar-benar tunjukkan keloyalitasan kamu ya. Kamu itu akan benar-benar mudah dicintai oleh seseorang atau orang lain ya. Jadi intinya kamu itu orang yang baik sih ya, baik baik banget. Detachment, you are releasing all pattern and iris that no longer serve your highest idol of love. Jadi aku juga melihat di sini ada detachment. Detachment ini adalah hal-hal yang memang sudah kamu planningkan. Kalau memang itu adalah baik menurut kamu ya kamu pertahankan. Kalau tidak harus kamu lepaskan. Ini mungkin konteks dari detachment ini di mana kita itu benar-benar harus bisa menunjukkan ide-ide yang cukup brilian kepada kita ya. Dan itu gunanya ya banyak hal nanti untuk kita bisa manfaatkan ya. Begitu. Di sini juga ada unity. Kamu juga akan memahami bahwa cinta yang akan kamu berikan kepada orang lain itu adalah cinta yang benar-benar ya sudah ditakdirkan sama Tuhan gitu loh. Itu pikiran dia. Oke? Nah, oke buat teman-temanku, apapun yang terbaca di sini semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Sampai ketemu lagi Libra. Dadah.